PSD Church, mari sama-sama bangkit berdiri, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang bangkit, Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Kami mau katakan, Engkau bangkit, Engkau hidup. Dan hari ini kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari setiap kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan kita yang hidup, sama-sama katakan amin. 1, 2, 3 oh, 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 oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 amin. Oh, oh, oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu, tunjukkanlah. Amin. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkan. Allah dahsyat. Sama-sama katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Hey. Oh, 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 oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah Tuhan kuasa-Mu. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. PSD Church, sama-sama katakan Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Come on, dengan penuh hati katakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Ini yang kami percaya Tuhan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, tempat kudus-Nya. Kami percaya Tuhan, Kau telah mengalahkan maut, Kau hidup, dan Kau berkuasa. Yesus. Kami bersorak-sorai, kemenangan telah Kau sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah bangkit, bersorak. Come on. Allah bangkit,
when I'm doubted. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. His praise is the water. His praise is the water. My enemies drown. Angkat tanganmu, katakan. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, come on. Praise the Lord. Oh my soul. Listen, I'll praise when I feel it. Praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout. My praise is the shout that brings Jericho down. Yang percaya, say, as long as I'm breathing, I've got no reason to praise the Lord of my soul. Say, praise the Lord of my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Say, praise the Lord of my soul, of my soul. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang hidup hari ini. Come on. Pengharapan sungguh ada di dalam Dia. Dia bukan hanya sekedar cerita, tapi kebenaran yang membebaskan. Sovereign, praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Say, praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Say, praise the Lord of my soul. Praise the Lord. Come on, everybody, say, praise the Lord of my soul. Praise, praise the Lord. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord of my soul, of my soul. We praise you, we praise you, we praise you. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Say, Lord. let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Pada hitungan ketiga katakan Yesus bangkit. 1, 2, 3. Yesus bangkit. Pada hitungan ketiga katakan Yesus hidup. 1, 2, 3. Yesus hidup. Pada hitungan ketiga katakan Yesus sayang. 1, 2, 3. Yesus sayang. Thank you Jesus. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Kau bangkit, kau berkuasa Tuhan. Kau layak atas setiap pujian umat-Mu, atas hidup kami, atas segala hal yang kami miliki. Karena segala sesuatunya datang dari
percaya betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu atas
tanganmu, angkat hatimu. Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Engkau, oh, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Berikan tepuk tangan untuk Raja kita yang bangkit, Raja kita yang hidup. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Engkau Rajaku yang bertata,
masa depan kami yang indah. Karena Tuhan hidup. Kau tidak mati. Kau hidup. Kau beserta kami. Kau genggam Tuhan kami. Kau genggam masa depan kami. Kau yang pegang hari esok. Amin. Hidup kami berarti karena Yesus. Hidup kami berarti karena Tuhan kami. Thank you, Lord. Anak Allah, Yesus namanya, yang sembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati di kayu salib, bahkan mati tebus dosaku, ya, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Tepuk tangan buat Dia yang hidup. Come on, katakan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ini yang kami percaya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar lagi, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup.
Sekalipun kami di dalam lembah kelam, sekalipun pergumulan kami masih ada, sekalipun doa kami belum dijawab, tapi itu tidak jadi tolak ukur kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan terlihat dari bukti bangkitnya Yesus, terlihat dari bukti bangkitnya Engkau. Dan ini respon kami mau terhubung pada Tuhan kami yang setia pada janjinya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang berdaulat. Amin. Firman-Nya iya dan amin. Janjinya Dia genapi. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layak kami. Kasih-Mu layak kami seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu layak kami seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau genggam kami Tuhan. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang ku terhubung denganmu, selalu melekat. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Sekali lagi dengan kerinduan angkat tanganmu, katakan ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami selalu mau terhubung denganmu Tuhan. Tanpamu kami tidak berdaya. Di dalammu kami selalu berbuah. Kami tidak pernah mampu memikul salib itu. Tapi Engkau memikulnya dengan setia hingga Engkau mati di atas salibmu Tuhan. Sehingga segala kutuk,
segala dosa kami sudah lunas terbayar. Yang lalu, yang ada hari ini, dan sampai selama-lamanya, Kau jamin dengan keselamatan yang tidak pernah hilang. Karena di dalam-Mu ada kekekalan. Tidak ada kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa apapun di dunia yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Bukan satu kebetulan hari ini kami ada. Kami percaya bahwa Engkau memakai kami semua, termasuk hamba-Mu, untuk mengajar kebenaran akan firman-Mu. Biar hamba dapat mengajar dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar semua anak-anak-Mu tempat ini dapat merenungkan dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami mengalami kemenangan yang total di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk semuanya. Senang bisa kembali melayani tempat ini. Selamat Paskah. Have a blessed Passover buat kita semua. Kenapa Yesus harus mati? Menurut saya, latar belakang saya dulu bukan orang percaya, dan saya nggak percaya apapun. Saya dengan ayah saya itu free thinker, dan bisa dibilang, ya mungkin kami ateis, karena kami nggak percaya siapapun, kami cuma percaya diri kami sendiri. Tapi setelah ketemu dengan Tuhan, dengan cara yang ajaib, dengan proses yang nggak singkat, akhirnya saya mengakui bahwa Yesus itu hidup. Dan pada akhirnya saya membuat konklusi bahwa iman Kristen itu adalah iman yang paling logik buat saya. Karena semua menurut saya itu harus logik. Kalau nggak logik, saya nggak bisa terima. Dan menurut saya untuk menjadi seorang ateis itu membutuhkan iman lebih besar dari untuk menjadi seorang Kristen. Kenapa? Saudara tahu ini setiap barang ini pasti ada yang nyiptain kan? Ini ada speaker, ada TV, ada mic, ada iPad, ada semua. Saudara percaya nggak kalau ini ada begitu aja nggak ada yang buat? Nggak percaya kan? Lebih mudah mana saudara percaya bahwa semua ini ada yang ngebuat, yang bikin, yang produksi, atau semua ini ada begitu aja? Lebih gampang percaya kalau ada pabriknya kan? Alat-alat yang gampang rusak ini aja, yang nggak ada nyawanya, nggak bisa ngomong, nggak bisa hidup tanpa ada sumbernya, itu saudara percaya ada yang buat. Kenapa kita manusia yang begitu dahsyat kejadian kita ini, kalau saudara pelajari, saya bukan seorang dokter, bukan biologis, saudara kalau pelajari semua makhluk hidup, apalagi manusia, ini sangat kompleks dan ajaib kejadian kita. Masa ada begitu aja gak ada yang nyiptain? Satu, gampang banget kan percaya kalau ada Tuhan. Terus kenapa Yesus harus mati? Sudah dicoba Musa gagal. Untuk menyelamatkan satu bangsa aja dia gagal. Abraham dan terus. Masa kita yang dosa, Abraham yang nebus? Gak mungkin kan? Kita yang dosa suruh Musa yang nebus? Gak mungkin kan? Gak adil. Anak kita yang salah, ya kalau manusia bisa. Anaknya yang salah dia suruh orang lain yang bayar. Tapi kan Tuhan gak korup. Tuhan itu adil 100%. Murni 100%, kudus 100%, dan dia gak bisa bohong, gak bisa menyangkali firman-Nya. Itu yang dia gak bisa. Jadi untuk menyelamatkan saudara dan saya gak ada cara lain kecuali dia sendiri yang harus menebus saudara dan saya. Nah dia sendiri eksistensinya sebagai Bapa, sebagai Yahweh, sebagai Elohim, dia gak bisa dibunuh, dia gak bisa mati. Maka itu firman Tuhan katakan, dia mengosongkan dirinya, kenosis. Mengambil rupa seorang hamba manusia. Supaya dia bisa mati di atas salib, menebus saudara dan saya. Jadi siapa Yesus? Yesus adalah 100% manusia, dan dia adalah 100% Tuhan. Kalau 50% itu jadi-jadian namanya. Dia 100% manusia sehingga dia bisa takut di Getsemani, dia bisa berkeringat darah, dia bisa berdoa untuk melalukan cawan ini, dia merasakan apa yang kita rasakan completely the same.
Tapi ada sisi keilahiannya 100% dia sebagai Allah. 100% dia adalah Yahweh yang hidup. Kenapa dia mengambil rupa? Supaya dia bisa mati. Supaya dia bisa dikorbankan. Supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan supaya ketika dia bilang, Tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Artinya benar-benar sudah selesai dan sudah lunas. Karena dia yang bayar. Cuman kalau sudah lihat film-film ya. Passion of Christ, terus apa yang terakhir Last Supper. Di situ waktu Tuhan Yesus pikul salib. Dia ada di Getsemani. Dia mau ditangkap. Ada sosok setan di situ. Ngintip. Setannya senyum-senyum. Dia ketawa-ketawa. Yesus ditangkap, dia ketawa. Yesus pikul salib, dia ejek, dia ketawa-ketawa. Kapok lo ya, rasain ya. Itu saya gak setuju. Kenapa? Itu kurang tepat. Setan itu jauh lebih pintar dari kita. Dia lebih senior dari kita. Dia ngerti firman lebih dari kita. Tuhan Yesus sudah berkali-kali dia bilang bahwa sebagai anak manusia aku harus diserahkan, aku harus mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia completely ngajar dan semua murid gak nge itu. Tapi saya percaya setan nge. Setan tahu bahwa Yesus punya misi penebusan. Dan setan tahu Yesus gak boleh mati. Kenapa kok Yudas mengkhianati? Ada unsur manusia yang serakah. Ada unsur manusia yang ingin membunuh Yesus. Tapi ada unsur juga setan kepingin Yesus mati. Supaya Yesus tidak lagi mengajarkan kebenaran. Tapi ketika Yesus mati beneran, dia tahu ini bahaya. Karena apa? Saudara saya ditebus. Maka itu Paulus pernah ngomong begini. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah sebuah Kalau dibiarin hidup, dia berbuat terus buat Kristus. Kalau dibunuh, dia mati, dia happy karena dia bersama dengan Tuhan. Nah model yang kayak begini yang buat setan bingung. Model yang kalau aku hidup, aku berbuat terus, melayani Tuhan terus. Aku mau terus memuliakan Tuhan sepanjang hidupku. Tapi kalau aku mati, puji Tuhan, itu sebuah keuntungan buatku karena aku bertemu muka dengan muka bersama dengan Yesus selama-lamanya. Nah ini strategi yang paling membingungkan setan. Orang yang kayak begini enaknya dibunuh atau biarin hidup. Dibiarin hidup, dia berbuat terus, dibunuh, keenakan dia. Kurang lebih pikiran setan pada saat itu seperti itu. Dan saya percaya terlebih lagi ketika Yesus mulai mengangkat salib ke atas Golgota, Via Dolorosa, saya percaya saat itu senyumnya setan mulai hilang. Yang ada dia takut kalau bisa nyerah. Yesus nyerah, udah lepas, nyerah, jangan mati, nyerah. Dan benar begitu dia mati, gempa bumi terjadi. Kuasa setan dikalahkan. Dan penebusan total kita terima. Sama waktu engkau mengalami ujian. Setan ketawa, ya. Dia bilang, no kapok lu. Tuhan lu gak tolong kan. Tuhan gak setia kan. Tuhan gak adil kan. Tuh lihat tuh orang Kristen. Dia orang Kristen banget tuh, jahat. Lu lihat, kalau di gereja, dia angkat tangan, dia begitu. Jahat kan dia, makanya orang gereja semua munafik. Lu gak perlu ke gereja. Setan terus akan membujuk saudara untuk jauh dari Tuhan. Tapi begitu engkau tetap setia dalam pergumulanmu, engkau tetap setia dalam tekananmu, engkau tetap setia dalam segala kesusahanmu, engkau tetap setia. Dan itu membuat dia mulai takut. Karena dia tahu your Sunday is coming. Karena dia tahu ada Jumat yang membuat engkau mati. Tapi kalau engkau tetap setia, ada Minggu yang membuat engkau bangkit. Your time is coming.
Waktumu akan datang, kebangkitanmu akan datang, kairos Tuhan akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau tetap setia. Kita kadang sering bingung dibuat setan, harusnya setan yang bingung, bukan kita yang bingung. Saya dulu punya pemikiran begini, we cannot have it all, kita gak bisa terima semuanya. Saya lihat dalam kenyataan, ada yang kaya, diberkati finansialnya, sehat, kuat, badannya kekar, udah kaya, sehat, enak banget nih. Tapi dilihat keluarganya berantakan. Anaknya berantakan, hubungannya gak baik dengan suaminya, dengan istrinya. Tapi ada yang hubungan keluarganya baik, sehat, tapi dia bergumul dalam ekonomi. Ada yang hubungannya baik, ekonominya baik, tapi dia sakit. Saya punya beberapa partner dalam bisnis kita yang orang bilang duitnya nggak ada serinya. Kalau saya sebut grup-grupnya sudah pasti tahu. Mereka nggak bisa tidur kayak kita tidur. Harus minum obat tidur. Tergantung dengan obat tidur. Ada jamnya. Kalau salah minum jamnya dia bisa melek atau dia bisa tidur kecepatan. Nah kalau saya mau nonton Netflix aja susah ngabisin satu film. Kenapa? Karena begitu nonton 10 menit saya ketiduran. Dulu saya pikir berarti memang begitu ya kita ini. Gak bisa terima semuanya. Pasti ada yang dapat ini, gak dapat itu gak dapat ini. Ya udah dah, bersyukur aja di dalam Tuhan begitu. Ternyata Tuhan kasih ayat dalam pergumulan itu. Tuhan kasih saya ayat 1 Korintus 15, 57 sampai 58. 1 Korintus 15, 57 sampai 58 saya baca di versi EMB. Tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jadilah teguh, jangan goyah, bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan karena kamu tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Jelas dikatakan kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan melalui apa? Tuhan Yesus Kristus. Dari mana? Dari salibnya. Ketika dia bilang it is finished. Dia gak pernah ngomong I am finished. Dia bilang it is finished. Dia gak bilang aku selesai. Enggak, dia bilang sudah selesai. Yang selesai itu tugas penebusannya. Yang sudah selesai itu adalah kutukmu. Yang sudah selesai itu adalah dosamu. Penghakimanmu. Semuanya dia selesaikan di atas kayu salib. Yang lalu, yang sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia sudah bayar lunas. Kurang apa? Asuransi gak usah bayar premi. Seumur hidup. Dan pasti. Tapi dia gak pernah ngomong aku selesai. Dia gak pernah selesai. Waktu dia diangkat ke surga, diturunkan Roh Kudusnya. Untuk menopang gerejanya. Untuk menyertai saudara sampai Maranatha. Dia gak pernah selesai. Karena dia tahu kita selalu akan mengalami proses. Dia tahu kita akan selalu mengalami tekanan-tekanan di sekeliling kita. Penyesatan-penyesatan dan seterusnya. Dia tahu, makanya Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Tapi di atas salib itu ada kuasa, ada kemenangan yang dia sudah jamin. Dan saya sangat percaya 100% itu kemenangan total. Dia gak pernah mati buat kita cuma kemenangan yang 3/4. Yaudah ekonomimu menang nanti, kesehatanmu menang, tapi yaudahlah kamu bergumul ya dalam hubunganmu. Hubunganmu baik, ekonomi baik, ya udahlah kamu bergumul dalam kesehatanmu. Itu kan duri dalam daging. No, duri dalam daging itu keinginanmu untuk berdosa. Duri dalam daging itu keinginanmu untuk dicobai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kegagalan, kalau penyakit, kehancuran dalam rumah tangga, itu bukan duri dalam daging, itu kutuk. Saya disclaimer dulu. Saya gak ngajar tentang prosperity theology. Saya gak percaya itu. Saya gak percaya orang harus kaya sampai artinya berlebih-lebih, mobilnya banyak. Lu mau buat apa? Lu nyetir cuma butuh 1 mobil.
Dapat 2 mobil, puji Tuhan, gak apa-apa, ganjil genap. 5 mobil kalau anak lu 3, istri 1, suami 1, oke, cengli. Tapi kalau lu kejar kekayaan materi terus kurang. Inilah yang membuat you cannot live in total victory. Ini yang membuat engkau gak bisa hidup di dalam kemenangan yang total. Karena fokusmu melenceng, karena fokusmu salah. Kau kejar yang fana, kau kejar yang sementara. Akhirnya apa? Ini akhirnya kau dapatkan sesuatu, kau hilang di lain. Kau dapatkan duit, kau hilang dalam keluarga. Kau dapatkan keluargamu, duitmu, tapi kau hilang dalam kesehatan. Saya gak sedang ngajar balance dalam kehidupan. Hidup kita gak akan pernah balance. Tapi yang saya maksud adalah, hiduplah dalam kebenaran firman. Bagaimana kita bisa live in total victory? Engkau harus tahu your direction and your position. Arahmu itu kemana? Bukan cepetnya, cepet itu bukan penting cepetnya. Kadang kita lihat, dia udah karirnya udah jadi duluan ya, dia sebentar udah sukses ya, dia udah kaya ya, itu yang kita lihat. Tapi kalau cepet, arahnya salah, nabrak. Tapi kalau arahmu benar, sekalipun macet, suatu saat engkau akan nyampe pada waktunya. Kayak kemarin yang macet di Tanjung Priok ya. Ada yang 6 jam, ada yang 5 jam, ada yang bahkan lebih. Tapi kalau arahnya benar, tetap aja akan nyampe pada waktunya. Saudara gak bisa bilang kan rumahmu di daerah Kelapa Gading, engkau sudah terjebak macet, arah ke Tanjung Priok, engkau macet 5-6 jam. Terus tiba-tiba kalau ada putar arah, engkau putar arah mungkin ke arah Tangerang begitu. Lebih cepat, 45 menit nyampe ke rumah saya mungkin Alam Sutra. Tapi begitu nyampe, itu bukan rumahmu bos. Engkau akan balik lagi. Gak apa-apa Pak, nginep hotel dulu. Ya gak apa-apa sih. Tapi tetap kan nyampenya besok. Saudara, direction itu adalah calling. Direction itu adalah purpose. Direction itu adalah destiny. Apa yang Tuhan panggil, apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan ingin kau lakukan dalam hidupmu, find out. Temukan itu. Kalau engkau sudah melakukan itu, God will provide. Panggilan kita macam-macam. Gak semua jadi seperti saya pembicara. Gak semua kayak Yesua Abraham sebagai worship leader. Gak semua seperti itu. Tapi engkau bisa dipanggil di dalam profesimu masing-masing. Tapi pasti Tuhan ingin di dalam setiap apa yang kau lakukan, dia pasti ingin kau lakukan sesuatu yang spesifik. Pak, apa ya itu? Enggak sukar kayak gitu sih. Enggak harus puasa 40 hari, puasa Esther, puasa Daniel, puasa macam-macam baru temukan apa kehendak Tuhan. I don't believe that. Kalau engkau punya keinginan, engkau punya passion, engkau melakukan sesuatu kayaknya engkau senang. Destiny dari Tuhan enggak lari jauh dari sana. Terus kerjakan dari hal yang kecil dengan setia apa yang ada, bukan apa yang enggak ada. Tuhan, kalau aku bisa nyanyi kayak Yesua Abraham tadi, keren loh Tuhan. Iya, kalau engkau enggak bisa nyanyi, kau enggak perlu nyanyi berarti. Tadi saya bilang, saya ini falas banget. Saya kadang ngiri. Tuhan kenapa sih udah dikasih bisa khotbah lumayan. Kenapa enggak sekalian bisa nyanyi, kan keren nyanyi dulu terus khotbah begitu kan lengkap. Tuhan bilang kalau gue enggak kasih, lu enggak butuh. Saya memulai pelayanan di Atlanta dengan 5 orang 25 tahun yang lalu. Dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya Tuhan kasih pemusik lengkap. Jemaat baru 30, dari 5 orang jadi 30, itu sudah lengkap pemusiknya semua. Saya gak bisa nyanyi, gak bisa main musik. Tuhan bilang kalau kamu setia, kamu gak usah bingung kamu bisa apa gak bisa apa. I will provide. So, menemukan destiny Tuhan itu gak sukar sih. Kalau engkau ketemu sesuatu terus hatimu tergerak. Engkau ketemu sesuatu hatimu bergetar. Engkau melakukan sesuatu engkau senang. Engkau tidur makan apa terus memimpikan sesuatu. Gak lari jauh dari sana.
Tapi aku enggak punya, tapi aku enggak bisa. Mulai dari apa yang kau punya, mulai dari apa yang kau bisa. Kalau engkau setia dari perkara yang kecil, Tuhan yang akan buka jalan. Dan lama-lama engkau dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Tapi kalau engkau enggak mau start, dan engkau cuma bisa mengasihani dirimu sendiri setiap hari, you go nowhere. Direction. Kedua, posisimu juga penting. Saudara, untuk live in total victory, hidup dalam kemenangan yang total, engkau harus punya mentality yang benar. Bahwa posisimu sekarang ini bukan anak angkat, bukan anak tetangga, bukan anak pungut, tapi anak kandung yang sudah ditebus biji mata Tuhan sendiri yang sangat berharga. Sekalipun bentuk kita aneh-aneh, bentuk kita beda-beda. Orang menilai kita boleh apa saja, tapi engkau berharga di mata Tuhan. Efesus 2 ayat 10 katakan, sebab kita adalah buatan Tuhan yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus. Di dalam Amplified dikatakan, kita ini masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Yang dia buat untuk melakukan perbuatan baik. Yang dia sudah persiapkan sebelumnya agar kita bisa hidup di dalamnya, di dalam panggilan kita, di dalam destiny kita. Kita ini mahakarya. Sekalipun bentuknya aneh, mahakarya saudara. Sekalipun orang bilang itu orang gagal, mahakarya. Cuman mereka belum bisa lihat. Suatu saat Daud tanya sama Ziba, hamba Yonatan, hamba Saul. Ziba, aku sudah berkuasa, aku sudah jadi raja, semuanya sudah selesai, Saul mati, Yonatan mati. Dia ingin berbuat kebaikan kepada terah daripada Saul. Dia tanya, ada enggak keturunan Saul di dalam 2 Samuel 9? Kalau ada, coba cari tahu, aku mau memberikan kebaikan buat dia. Dan akhirnya Ziba bilang, ada raja, namanya Mephiboset. Dia tinggal di Lodebar. Lodebar itu artinya no pastures. Lodebar itu artinya gak ada rumput. Lodebar itu artinya kering kumuh. Lodebar itu artinya gagal. Terus dia bilang, oke, panggil dia. Datang Mephiboset ke istana ketemu dengan Daud. Apa yang pertama kali dia katakan kepada Daud? Greetingnya apa? Dia bilang, shalom om, ketemu lagi om. Apa kabar om? Pede, anaknya raja, cucunya raja itu. Anak kandungnya Yonatan itu. Enggak, tapi dia minder seminder-mindernya. Dia bilang, kenapa kau panggil aku? Aku ini enggak layak seperti seekor anjing yang sudah mau mati. Mephiboset menempatkan posisi dirinya sebagai orang yang sudah sangat rendah. Enggak peduli kegagalanmu apa di masa lalu, tapi posisimu tetap tinggi di mata Tuhan. Enggak peduli salahmu apa, enggak peduli kau pernah ngalami dan melakukan apa, manusia menilaimu apa, di mata Tuhan engkau tetap anak kesayangannya. Posisi itu penting. Kalau anak itu hubungannya baik sama orang tua, dia pede banget. Orang tua ini saya nggak bisa ngajar parenting. I'm not expert in parenting, my wife is. Karena anak saya nggak ada yang takut sama saya. Anjing saya takut sama saya sendiri semua. Gede-gede takut semua. Saya bilang sit semua dia. Anak saya bilang duduk. Alah Dedi gitu. Tapi satu tip aja yang saya bisa kasih tahu. Nggak perlu di lecture anak-anakmu, dikasih tahu, dikotbahin, ya apa enggak. Contohin aja. Bangun hubungan yang baik dengan anakmu. Pasti dia kalau ada apa-apa cerita sama engkau. Jangan ciptakan anak-anak yang takut. Ciptakan anak-anak yang hormat. Anak-anak saya tuh kalau pulang dia kadang dapat nilai jelek pun. Ngomong itu sambil ketawa kayak gak ada rasa salah. Dedi, tadi tes Mandarin, kan Mandarin biasa Dedi susah dapat bagus. Because kita gak speak Mandarin at home. Dapat 7, my friend dapat 8, dapat 9, mi cuma dapat 7 Dedi apa. Dia gak ada rasa takut. Saudara tahu kenapa? Karena dia tahu posisinya. Dia anak saya, dan saya sayang sama dia. Saya bapak yang baik buat dia. Dan dia tahu karakter saya. Dan dia tahu mengerti saya. Kalau engkau tahu posisimu, engkau mengenal Tuhanmu,
engkau tahu dia Tuhan yang super baik, engkau tidak akan menempatkan dirimu sebagai image seorang yang gagal. Tapi engkau tetap akan percaya diri menegakkan kepalamu menghadapi setiap lawan-lawanmu. Dan kau percaya kalau Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Amin. Seorang maestro seni, Michelangelo, dia membuat the statue of King David. Dia membuat patung Raja Daud dari sebongkah batu yang besar. Suatu saat dia ditanya, bagaimana kau bisa membuat mahakarya yang demikian bagus? Dia bilang, aku bayangkan dulu, bayangkan sampai plek-plekan, dia bilang begitu. Ini bahasa apa ya plek-plekan? Surabaya. Saya orang Surabaya, saudara. Yang pokoknya copy paste begitu ya. Sudah dia bayangkan persis, oke. Mulai dia buat dari batu itu. Terus orang itu tanya, bagaimana kamu bisa memahat persis dengan apa yang kamu bayangkan itu? Sampai ada wajah tubuh Raja Daud. Dia bilang begini, aku tidak mencoba memahat Raja Daud, tapi aku hanya mencoba menghilangkan apa yang tidak perlu, sehingga bongkahan batu ini menjadi patung Raja Daud. Karena aku sudah tahu di dalam bongkahan batu yang besar ini, dengan segala imajinasiku, aku sudah tahu ada Raja Daud di dalamnya. Jadi yang perlu aku buang, itu saja yang aku hilangkan. Mungkin hari ini engkau belum jadi, engkau cuma seperti sebongkah batu yang tidak berharga. Tapi Tuhan melihat ada seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalamnya. Tapi apa yang Tuhan mau lakukan, dia mau prune, dia mau potong, dia mau pahat bagian-bagian yang tidak perlu dari hidupmu. Yohanes 15 ayat 2 katakan, setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, diangkatnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, dibersihkannya, dipangkas, agar bertunas, supaya menghasilkan lebih banyak buah. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Yang gak menghasilkan dibuang. Karaktermu yang buruk, mentalmu yang buruk, kebiasaanmu yang buruk, dia potong, sakit. Gak nyaman, tapi dia potong. Kesombonganmu, keakuhanmu, keangkuhanmu, dia potong. Iri hatimu, kepahitanmu dia potong. Dan saat dia potong itu sakit. Tapi Tuhan bilang, ini perlu. Karena ini tidak penting untuk ada di dalam hidupmu. Ini harus dipotong. Karena ini tidak menghasilkan buah. Tapi yang menghasilkan buah, talentamu, mungkin cuma sedikit, Tuhan rawat. Mungkin aku cuma bisa melakukan hal-hal yang sepele, Tuhan rawat itu, Tuhan rawat itu. Kalau engkau setia, itu akan menghasilkan banyak buah. Saudara gak akan percaya kalau saudara saya bilang, saya dulu orang yang demam panggung. Sampai sekarang saya masih demam panggung. Kalau saya disuruh ngomong jadi MC, suruh ngomong depan kamera kayak kemarin, taping ya Pak, gak ada orang, suruh ngomong sama kamera. Bingung saya itu ngomong sama kamera. Saya gak bisa. Suruh jadi orang kawinan gitu, suruh ngomong jadi MC, langsung gak bisa ngomong saya. Dan saya dulu orang yang stutter. Kalau ngomong, saudara pasti gak percaya. Pasti gak percaya. Tapi begitu lu suruh gue khotbah, lu kasih gue mic, gue gak berhenti. Dari tadi saya terganggu dengan waktu ini, tapi saya harus taat. Saya bukan gemeter ngomong apa lagi nih, ngomong apa lagi. Tapi dari tadi saya bingung, apa yang bisa saya singkat, apa yang bisa saya... Tapi gak jadi begini langsung. Dari waktu saya punya bisnis, punya toko di Jembatan Merah Plaza dulu di Indonesia. Saya lihat tabloid gereja. Kok saya kepingin masuk STT ya. Kepingin masuk sekolah Alkitab ya. Wah itu bergumul berapa lama akhirnya saya masuk. Saya dihakimi. Dihakimi dengan orang-orang di sekitar saya. Gembala sel grup saya sendiri ngomong. Udahlah Agung, bantu mama aja. Mama kan single parent. Kalau kamu masuk sekolah Alkitab, nanti siapa yang bantu mama? Itu gembala sel grup saya loh kayak begitu.
Saya waktu jam makan siang agak sepi, saya minggir di jendela sambil lihat depan, sambil pura-pura khotbah supaya mulut saya nggak dilihatin orang, saya ngadep ke kaca komat kamit. Mungkin orang pikir saya stres atau apa, terserah. Tapi saya bayangin waktu pendeta khotbah saya ngomong, saya ada keinginan untuk menyampaikan firman, mengajar kebenaran. Ada keinginan, tapi saya nggak bisa. Begitu suatu saat saya ditugasin untuk khotbah di youth. Cuman kayak 15 anak, 12 anak di sel grupnya youth begitu. Seneng banget saya. Itu udah sekolah Alkitab waktu itu semester 2. Naik sepeda motor, seneng banget saya. Nyampe di rumah, mau masuk, diusir sama papanya. Ternyata papanya gak percaya. Akhirnya singkat cerita saya bisa masuk. Sambil ngomong, sambil bak kertas, sambil gemeteran. Baca dong gitu. Saya catat khotbahnya panjang, 2 lembar HVS. Gemeteran saya ngomong. Tapi saya mau setia. Karena saya tuh ada getaran waktu saya menyampaikan firman. Ada keinginan, ada kerinduan. Itu ketika saya find out my destiny. Saya sampaikan. Lama-lama kok makin bisa. Dan hari ini ada di depan saudara. Oh Tuhan, kita hidup. Tapi waktu dipotong itu sakit. Udah sakit, gak boleh komplain lagi, ya kan? Ada gereja yang ngajarin saudara komplain gak? Gak ada kan? Hari ini saudara datang di tempat yang tepat, saya yang khotbah, saya ajarin komplain. Psalm 55:17, kalau gak salah. David pernah ngomong, morning, evening, and at night, I utter my complaint to God, and He hears my voice. Pagi, siang, dan malam. Aku sampaikan komplainku, seruanku kepada Tuhan. Dan Dia mendengarkan seruanku. Gini, bedakan antara komplain kepada Tuhan dengan komplain tentang Tuhan. Yang gak boleh itu komplain tentang Tuhan. Tuhan ini kok jahat, Tuhan kok gak adil, Tuhan kok cuekin gua, Tuhan kok gak denger doaku. Itu gak boleh. Itu bersungut-sungut. Tapi kalau engkau komplain, Tuhan aku sakit. Tuhan aku pahit. Tuhan aku iri loh sama orang itu. Kenapa dia diberkati cepat aku enggak? Tuhan aku marah. Tuhan aku takut. Tuhan aku ragu-ragu. That's okay. It's okay to be not okay. Enggak selalu engkau bisa positif, man. Positif. Semua bisa. Positif. Digituin terus. Gila. Saya kadang dengerin motivator juga. Tadinya nggak ngapa-ngapa, jadi down saya. You need to channel channel emosimu itu di-channelkan, nggak apa-apa. Nah, men-channelkan emosi paling bahaya itu sama Tuhan. Karena nggak bakal digosipin sama Tuhan. Atau kalau engkau mau curhat sama orang, nggak apa-apa. Waktu doain orang di ICU, nggak sadar itu curhat sama dia. Gua ini lagi takut loh hari-hari ini. Bro, gak apa-apa. Dia gak akan gosipin saudara. Atau ibu-ibu kalau mau curhat sama suamimu, itu salah satu orang yang tepat. Selain Tuhan. Kenapa? Suami manggut-manggut, pendengar yang setia. Tapi dia gak 100% ngerti apa yang kau omongkan. Jadi aman rahasiamu. Terakhir. Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tahu arahmu, direction. Panggilan Tuhan itu apa, destiny Tuhan itu apa dalam hidupku. Tahu posisimu, engkau adalah anak Tuhan yang sudah ditebus. Bukan orang buangan, bukan orang gagal, bukan pendosa, bukan. Engkau orang yang sudah ditebus, menang. Biji mata Allah. Tapi untuk itu engkau harus dipangkas dulu. Yang tidak berbuah dihilangkan. Prune. Ya, diprune. Itu sakit, tetap setia. Hari Jumatmu tetap setia. Sabtu nunggu bentar. Minggu ada kebangkitan. Dan setiap hari Tuhan gak suruh engkau jadi sempurna kok. Tapi setiap hari engkau harus mengalami metanoia. Apa itu? Transforming your mind. Jadi lebih baik. Enggak menjadi serupa dengan orang dunia ini. Diubahkan
pembaruan pikiranmu, metanoia. Terus hari ini gagal, besok lagi. Saya nyetir marah sama orang. Tiap hari kepingin marah. Tapi saya bilang, kok marah-marah terus stres ya? Besok gue gak mau marah. Biasanya dari Alam Sutra saya marahnya sekitar di tengah-tengah gitu ya, di karang tengah begitu. Ini baru keluar exit, marah. Padahal sudah mau sabar. Tapi coba lagi. Coba lagi, sabar. Belum sabar 100%. Tapi jauh lebih sabar dari 15 tahun lalu waktu saya balik ke Indonesia. Itu beneran gue mau turun, gue mau gebukin orang. Sampai lupa kalau saya ini pendeta. Saya bilang pendeta kan belum banyak yang kenal gue di Jakarta. Di Atlanta kenal semua. Gak apa-apa, ntar minta maaf sama Tuhan. Enggak. Tapi diubahkan terus. Saudara mau berubah? Kalau engkau mau hidup dalam berkemenangan, tidak bisa tidak, engkau harus berubah. Untuk menjadi lebih seperti Kristus. Amin. Saya berdoa, tahun ini dan seterusnya, gak peduli emas harga berapa, dolar harga berapa, it doesn't matter. Tahu gak semuanya juga mau beli emas dan beli dolar kan? Tapi saya berdoa apapun yang terjadi dalam dunia ini, engkau tetap akan hidup berkemenangan bersama dengan Yesus di dalam setiap area kehidupanmu. Aku berdoa keluargamu diberkati dan dipulihkan. Hubungan suami istri diberkati. Anak-anakmu diberkati. Mari kita berdoa. Finansialmu diberkati. Kesehatanmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan diberkati. Tapi dengar Tuhan. Ikuti Dia dengan setia. Berubah setiap hari. Jangan hanya melakukan apa yang benar karena takut tidak diberkati. Imanmu dengan Tuhan tidak transaksional. Jangan hidup kudus hanya gara-gara takut masuk neraka. Engkau gak masuk neraka. Engkau sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya. Engkau hidup benar, engkau hidup kudus karena engkau cinta sama Tuhan. Engkau hormat sama Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Lumbung-lumbungmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, anakmu, orang tuamu. Semua yang kau lakukan. Di dalam setiap aspek area kehidupanmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Selamat Paskah. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dengan firman yang Tuhan diberikan. Boleh lambaikan tangan, berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kami mewakili tim pengembalaan, pelayan dan jemaat BSD Church mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Gusti Agung buat pelayanan di 2 ibadah kita di hari Minggu Paskah ini. Tuhan memberkati, berkatnya selalu dilimpahkan untuk Pastor Gusti Agung dan keluarga. Kemudian kami juga mau menyambut Bapak Ibu yang di atas maupun yang di bawah yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Pak Andi F. Noya datang di tempat kita. Tuhan memberkati Pak Andi. Ada lagi yang lain Bapak Ibu di atas? Jemaat yang setia. Oh, ada lagi juga di belakang ya. Kita melihat banyak wajah-wajah baru. Bapak Ibu kiranya jika belum ada tempat ibadah yang menetap, boleh kiranya minggu depan datang kembali di tempat kita. Kita ada 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 11. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di hari ini kami boleh datang kembali Tuhan ke rumah-Mu Tuhan, untuk mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami seminggu ini Tuhan. Yang terbaik Tuhan boleh berikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mengembalikan Tuhan persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. Kami untuk ucapan syukur kami karena Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Kami ingin memberkati kembali gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami semua. Dan gereja-Mu ini boleh melakukan pekerjaan-Mu yang terbaik Tuhan. Jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Bangku-bangku yang kosong boleh terisi penuh. Bahkan luber di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu yang siap memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita katakan amin. Sambil Bapak Ibu memberi yang terbaik, kita juga akan menyaksikan tayangan seminggu ke depan untuk multimedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan men-scan QR Code yang tertera di layar.
atau transfer ke rekening BCA yang juga tertera di layar. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih diundang dalam pertemuan Care and Grow Community pada Rabu 23 April 2025 jam 7 malam. Silakan pilih salah satu dari 3 tempat. Mari bersekutu dan berkumpul berdoa bersama dalam Menara Doa hari Jumat 25 April jam 10 pagi di Sekretariat BSD Church. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kembali berkumpul untuk memuji Tuhan dalam Morning Worship pada hari Sabtu 26 April jam 5 pagi di Trembesi Hotel. Kita akan kembali berkumpul untuk memuji dan mendengarkan kabar baik dalam Sunday Service tanggal 27 April jam 9 pagi dan jam 11 siang bersama dengan Pastor David Harrison. Adik-adik diundang untuk berkumpul menyanyi dan memuji Tuhan dalam Children of Blessing atau CHOBI tanggal 27 April 2025 bertepatan dengan jam ibadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan kunjungan orang sakit, pelayanan duka, pelayanan doa, dan pelayanan konseling, dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu yang berjalan. Jangan lupa follow seluruh sosial media BSD Church. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Selamat Paskah. Saya percaya tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kita hari ini semua dibangkitkan. Yang usaha pekerjaannya mungkin suam-suam hari ini dibangkitkan. Ya, yang lemah dibangkitkan. Saya percaya hari ini adalah hari kebangkitan dan hari kemenangan buat kita semua. Ya, terima kasih untuk Pastor Gusti Agung yang sudah memberkati kita. Kiranya Tuhan pakai Pastor Agung terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk Yesua Abraham, mungkin udah meninggalkan tempat ini karena tadi Yesua minta izin ada keperluan keluarga. Ya, jadi tolong taat ya dengan kerendahan hati. Saya undang di minggu-minggu yang akan datang, kalau kita sudah ada di tempat ini, kalau Bapak Ibu belum ada tempat ibadah yang tetap, untuk yang baru bisa sama-sama dengan kita. Dan saya percaya ini menyenangkan hati Tuhan, kalau kita bersama-sama beribadah bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Andi dan Ibu, dan yang lainnya yang satu persatu mungkin tadi yang baru hadir yang tidak saya sebutkan namanya karena belum kenal. Ya, dengan kerendahan hati bisa bersama-sama di minggu akan datang untuk bersama-sama di tempat ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Oke, informasi Bapak Ibu ada morning worship. Kita udah ibadah onsite jam 5 pagi di tempat ini. Saya percaya berkatnya selalu baru setiap pagi. Ya, kita baru 2 kali onsite dan saya merasakan waktu kita doa corporate itu kenapa harus sama-sama? Kan di rumah juga bisa, ya. Di rumah juga kita bisa berdoa. Kan Tuhan juga disenangkan, betul. Ya, saya punya anak, Bapak Ibu di sini ada anak saya. Ya, mungkin bisa berdiri Pastor Lydia. Ya, bisa bangkit berdiri. Ya, ini Pastor Lydia, dia ada di Jakarta. Ya. Kalau dia datang ke BSD saya senang. Kokonya satu ada di Jepang. Kalau koko yang datang saya senang. Ya, ada satu anak saya lagi yang mungkin tahun depan kuliah. Kalau mereka datang sama-sama saya lebih senang Bapak Ibu. Ya, jadi sama-sama kalau kita doa corporate itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi saya undang Bapak Ibu yang setiap Sabtu bisa sama-sama kita doa corporate di tempat ini dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Sunday service-nya di sini ada 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 11. Kita berdoa, kita beriman tahun ini biar terjadi beribu-ribu laksa di tempat ini. Ya, kita bisa tambah jam ibadah lagi dan tahun depan kita berdoa minta Tuhan tempat yang jauh lebih baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri sebelum kita doa berkat. Kita naikkan lagu
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau dan di air yang tenang. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang luar biasa. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Biarlah ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati kiranya Pastor Agung yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaannya, Kau berkati keluarganya, lebih-lebih Kau berkati pelayanannya Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati semua tim BSD Worship Tuhan. Biarlah apa yang ada di mulutnya, di hatinya mereka boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan ditinggikan dan disenangkan. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati semua umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami pulang berbeda dengan waktu kami datang. Yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan buka jalan. Dan kami percaya berkat-Nya selalu dilimpahkan dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kekasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu. Dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya. Haleluya, haleluya, kita naikkan pujian ini. Sungguh melibatkan segala kasih Karunia, membuatku senantiasa berlimpah. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Berkat-Nya selalu dilimpahkan. Selamat Paskah, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Allah sanggup melimpahkan
berjalan bersamamu Tuhan. Kau buatku kagum akan kuasa-Mu.